gini ya, sebelumnya memang kami sudah cek terkait dengan informasi tersebut. Memang kami perlu tegaskan juga bahwa kami di sini adalah direksi baru PT Sultan Rapi Mandiri yang sebelumnya telah dipekerjakan oleh manajemen lama untuk menjamin terhadap 15 orang ini. Setelah kami melakukan peralihan kepengurusan, berubah susunan direksi dan komisaris perusahaan, tentu kami memberitahukan kepada instansi-instansi terkait terhadap kepengurusan kami di bawah kepemimpinan Pak Firman. Nah, inilah Pak Firman selaku Direktur Utama PT Sultan Rapi Mandiri. Kemudian kami bersurat kepada imigrasi untuk membatalkan penjaminan terhadap WNA yang kami disinyalir, gitu kan. Imigrasi ini tidak mengetahui, kami juga tidak mengetahui karena dari manajemen lama itu tidak pernah ada laporan terhadap pertanggungjawaban perusahaan dalam merekrut atau mempekerjakan karyawan asing, gitu. Dan kami sudah layangkan surat penjaminan pembatalan ke imigrasi pada tanggal 17 Oktober. Namun sampai detik ini belum juga dilakukan pemrosesan. Kira-kira gitu. Berarti kan ada pergantian direksi ya. Untuk RUU PNS-nya apakah kapan dilakukan? Jadi perlu kami sampaikan bahwa direksi baru di bawah kepemimpinan Pak Firman selaku Direktur Utama itu beralih tanggal 4 Juli 2025. Sehingga merubah susunan Direktur Utama sebelumnya adalah warga negara Cina, Mr. Li Changjin, dan Pak Marlubis sebagai Direktur. Itu sudah diganti melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan undang-undang, yaitu diganti dengan Pak Firman selaku Direktur Utamanya dan Pak Haji Muardi selaku Direktur. Begitu juga diganti juga Dewan Komisaris yang sebelumnya dipegang oleh Ibu Ana Maria sebagai Komisaris Utama, kemudian diganti menjadi Pak Febrianto HL Hobi. Jadi semua tanggal 4 Juli itu perusahaan sudah beralih ke pengurusan dan kepemilikan. Kemudian setelah itu kami lakukan pemberitahuan kepada instansi terkait, baik Kemenkumham, baik Kementerian SDM maupun kementerian-kementerian lain, supaya perubahan status kepengurusan di bawah Pak Firman ini sah dan legal sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, itu keluar perasaan. Sudah. Itu bisa dicek di. Jadi kalau rekan-rekan mau cek, coba silakan cek di profil lengkap Kementerian Hukum, profil perusahaan PT Sultan Rapi Mandiri. Di bawah komando siapa sekarang saat ini? Mungkin bisa cek, rekan-rekan lebih. Jadi kami perlu tegaskan kembali juga bahwa keberadaan anggota TNI yang membantu kami pada saat mengamankan TKA atau mencari pilot drone tersebut itu dalam rangka melaksanakan tugas latihan dasar satuan, bukan bagian dari satuan pengamanan perusahaan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pihak TNI yang berada di lokasi dan terjadi penyerangan itu karena semata-mata mereka melakukan latihan dasar satuan, bukan bagian dari pengamanan internal perusahaan. Kalau pengamanan internal perusahaan wajib hukumnya dari warga lokal, dan itu yang terjadi penyerangan terhadap diri kami selaku warga lokal yang diserang oleh warga negara asing, yaitu dalam hal ini keturunan Tiongkok China. Mungkin bisa dijelaskan latihan dasar satuan itu lebih detail seperti apa biar masyarakat paham. Kalau untuk latihan dasarnya itu kami kurang paham ya. Bisa nanti coba tanyakan ke pimpinan TNI terkait dengan hal itu. Apa dasarnya, sebagaimana, kita juga bukan kewenangan kita untuk menjelaskan itu. Karena kami juga sangat terbantu dengan adanya bapak-bapak TNI pada saat itu yang melakukan. Oke, kita sudah melaporkan terkait dengan kejadian kemarin di tanggal
14 sekitar pukul 14.30 yang terjadi di Tumpang Titih di daerah Kabupaten Ketapang terhadap penyerangan dan pengerusakan terhadap aset perusahaan, yang dalam hal ini aset perusahaan PT Sultan Ratu Mandiri atau yang disingkat SRM. Kami perlu tegaskan bahwa kami sangat menyayangkan tindakan tersebut dan kami berharap kepada kepolisian daerah Kalbar untuk mengusut tuntas pelaku ini. Dan kami juga menyayangkan tindakan tersebut yang dilakukan oleh warga negara asing kepada aparat kita. Dan kami juga turut prihatin atas kejadian tersebut. Dan kami meminta maaf atas kejadian tersebut kepada pimpinan-pimpinan TNI gara-gara ulah warga negara asing mereka menjadi korban. Itu yang kami bisa sampaikan. Kami sudah layangkan laporan dan saat ini sedang ditangani oleh Ditreskrim Polda Kalbar dan pemeriksaan pun terus dilakukan oleh penyidik agar bisa mengusut tuntas kejadian penyerangan terhadap anggota maupun perusakan terhadap aset perusahaan. Dan perlu kami tegaskan dalam hal ini bahwa kegiatan TNI ada di lokasi yaitu dalam melaksanakan tugas latihan dasar satuan, di mana mereka ada di lokasi sedang menjalankan tugas negara yaitu latihan dasar menggunakan batu, terus sajam, besi, dan kayu. Makanya kami menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan warga negara asing terhadap kita. Tapi oleh karena itu, maka dari pihak perusahaan maupun dari manajemen yang dipercayakan di lokasi, hari ini kita sampaikan ke pihak Polda lagi sesuai laporan kita bahwa untuk terjadi peristiwa di lokasi itu adalah murni perbuatan penyerangan itu yang sedang dalam lidik untuk mengetahui siapa pelaku. Karena terkait dengan orang asing, maka ini masuk dalam kajian perbuatan pidana. Oleh karena itu, lewat ruang ini kami mau sampaikan bahwa jika ada yang nanti memberikan persepsi berbeda, maka itu bukan adalah ruang kami, tetapi saat ini dari pihak perusahaan itu serahkan sepenuhnya kepada Polda dan jajarannya itu Kalimantan Barat untuk menyelidiki sampai bisa terungkap peristiwa pidana ini karena terkait dengan tenaga asing. Nah tentunya ini juga yang kami sayangkan karena dari kantor sudah melayangkan surat ke imigrasi tapi belum ada respon karena kita nggak tahu apakah itu bekerja atau tugas belajar atau dalam riset apa, harus ada penjaminnya itu siapa. Nah ini yang masih kita percaya penuhnya kepada Polda Kalimantan Barat untuk dengan lidik dan sampai ke penyidikan untuk dapat mengungkap siapa yang melakukan tindakan-tindakan yang jika kita melihat itu sangat mencederai budaya kita orang asing, menunjukkan sikap yang bagi kita adalah sangat bertentangan. Oleh karena itu teman-teman kita sampaikan ini karena perbuatan pidana kita percayakan kepada aparat penegak hukum dan melalui Polda Kalimantan Barat bersama dengan jajarannya untuk mengusut sampai tuntas.